itu, kemudian mertua ibu juga dan kali itu sudah lewat semua. Yang baru ingat, Angku Windu gini katanya, itu sudah lewat, lupa yang sampaikan. Mau pas ketemu hari ini baru diingatkan, baru Tiang ingat lagi. Ya itu Tiang, mohon maaf kami sebagai pengurus, sekali lagi mohon maaf, ini kesalahan Tiang karena tahunya itu setelah lewat beberapa periode baru Tiang ingat gitu kejadiannya. Teman-teman kaitannya itu Ini patut ya, jadi mengingatkan juga. Dan kalaupun itu bukan mungkin kita tidak semua bisa datang, tapi kalau misalnya benjang wenten kedukaan, Nike tolong diinformasikan juga agar teman-teman juga tidak merasa tidak bersalah nanti gitu loh. Karena asan insafin gitu. Dan nih, itu luar biasa. Sekali lagi ampura dan semua. Langsung Pak Sirne, patu-patu negara ini. Dia sebetulnya Pak. Oh, Om Swastiastu. Namatnya cukup singkat nih. Kalau di Bali orang langka, jadi ketet kan tapi tambahnya sirna, tapi selalu ada kadang Ricky Wenten meliput di tempat lain juga ada. Sedikit latar belakang kenapa dia masuk di Swarga Santi hampir sama dengan beliau. Pertama, awal dia nikah tahun 49 tidak salah nih. Dia tidak diizinkan membeli ayahan adat ya, itu pertama. Nah, kemudian kita di Rantauan tidak mungkin setiap ada adat kita hadir. Nah, kemudian yang dengarlah dari Bapak Swasti, dia punya anggota lama. Waktu kita membentuk Renon Pak, yang sarang juga Pak. Jadi bagaimana kita awal membentuk Swarga Santi, mungkin masih ingat di perumahan sana nih kan, di Renon itu yang masih ingat. Jadi bermulanya dari sana. Nah, kemudian maksud dan tujuan Tiang di Swarga Santi adalah hampir sama dengan Bapak Ibu. Kita menemukan keluarga besar Riki yang penuh damai gitu. Nah, ini yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain gitu. Nah, kebetulan Tiang juga bergaul di beberapa tempat. Hanya di Swarga Santi kita menemukan santi gitu. Nah, termasuk juga keikhlasan dan ketulusan. Nah, sering yang ke desa kadang-kadang nggak kurang untuk berbuat baik, gitu. Belum tentu berbuat baik itu diterima oleh masyarakat desa, belum tentu nih kok. Bahkan banyak kita berbuat baik dianggap tidak baik, gitu. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan. Nah, syukur-syukur yang dipanggil juga oleh begawan. Waktu yang dipanggil begawan itu adalah yang pada saat kesusahan. Yang pertama sering kecelakaan Bapak Ibu. Ya, mungkin dia cerita sedikit. Berbagai macam kecelakaan yang pernah alami. Hanya satu yang dia ingat, ucapkan pada saat silent, hanya Anda sujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, aku hadir katanya. Nah, beliau sudah ada di depan tiang Anandam, ciptakan Anandam gitu. Nah, jadi ada 5 dimensi untuk mencapai Anandam itu yang pegang. Jadi manfaatnya yang dapatkan di sini adalah penguatan mental, Pak. Nah, jadi pembentukan karakter itu yang Tiang dapatkan. Nah, kebetulan Tiang juga masih mengabdi di kampus. Kita juga membentuk karakter, bahkan 7 karakter. Nah, mungkin di Swarga Santi mungkin lebih, Pak, karakternya yang kita dapat. Mungkin tidak terhingga, Pak. Dari Swarga Santi menjadi Santi Mukti. Nah, itu kan tidak terhingga. Mungkin lebih dari Saptaloka mungkin, Pak, ya. Mungkin lebih gitu ya, tidak bisa kita hitung lah, Pak. Nah, kemudian harapan yang ke depan, mugi-mugi niki semeton kita sami langgeng dan apapun cobaan dan godaannya kita tetap teguh. Nah, termasuk keluarga Tiang, waktu Tiang mau ngabenin di Swarga Santi, Bapak kandung Tiang, nah malah Tiang mendapat tekanan luar biasa dari ipar. Nah, kebetulan beliau memang tidak kekurangan material gitu nih. Tapi Tiang tetap, jadi keluarga kecil Tiang, Swarga Santi adalah
impian ke depan. Apalagi dibilang oleh Ibu tadi, istilahnya bagaimana membentuk dunia ke depan, gitu ya. Nah, seperti yang punya teman juga, dia sudah membentuk rumah masa depan, bahkan ada di Singaraja, nggak salah, bosnya Pak Suwartana. Nah, bagaimana kita di Sorga Santi sudah ada, kenapa kita harus beli, gitu. Nah, mungkin itu aja harapan kita ke depan. Mohon apapun cobaannya kita tetap teguh, pasti ke itu semua. Selanjutnya Lombok, Pak Santi tukang fotonya jangan kan rasanya nanti dapat kayak giliran sebenarnya. Mungkin Pak Santi dulu. Sekarang saya mau minta. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih, Mamaku. Jadi perkenalkan, nama saya Iwayan Santi Anjade, yang dari Lombok, Balok ya, Bali Lombok ya. Jadi Tiang sangat tertarik sekali ketika teman-teman ada buat perkumpulan Sorga Santi ya Nika awalnya. Karena apa? Karena di situ Tiang melihat visi misinya yang sangat mulia ya, ingin menolong. Ketika waktu itu ya banyak terjadi teman-teman kita, artinya warga-warga perantauan yang ada di Denpasar ya, kesulitan menghadapi masalah pengawenan kan Nika. Jadi saya sendiri sangat tertarik ikut bergabung di sini karena yang melihat bahwa yang lebih banyak ditonjolkan adalah bagaimana tatwanya ya, pengetahuannya kita di Sorga Santi ini. Jadi benar-benar kita bisa memahami sebenarnya apa yang kita akan lakukan, seperti itu. Jadi harapan Titiang pribadi sangat berharap sekali agar Sorga Santi ini tetap ada. Walaupun nanti mungkin kita sudah tidak ada, bagaimana agar Sorga Santi atau Santi Nirwana Niki tetap ada, Santi Mukti ya. Karena Tiang yakin sekali bahwa generasi kita ke depan ya, tantangannya juga sama dengan kita nanti. Mereka anak-anak muda kita pasti akan menginginkan sesuatu yang memiliki makna di dalam setiap melakukan ritual ya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan ritual tanpa mengerti akan maknanya, tetapi generasi ke depan dari kita adalah akan lebih cerdas, lebih ini daripada kita, ya, lebih kritis daripada kita. Nah, semoga saja Sorga Santi Nirwana ya, Santi Mukti niki bisa diketahui oleh lebih banyak lagi umat kita, tidak hanya di Bali ya, karena Tiang di Lombok ya, umat kita di Lombok cukup banyak. Tiang rasa juga cukup banyak yang ingin tahu sistem pengabenan yang lebih simple, tidak mengurangi makna, dan dapat meringankan lah secara ekonomi begitu. Karena kehidupan kita semakin lama kan semakin berat Niki. Tentu pilihan Sorga Santi akan menjadi sangat menarik ya Tiang lihat buat generasi kita ke depan. Semoga mungkin di sini ada tim media ya. Ada tim medianya? Ya, semoga Sorga Santi niki ada tim medianya yang bisa diakses mungkin di internet, sehingga anak-anak muda kita bisa lihat Sorga Santi organisasi kita seperti apa, ini lebih gampang dipahami oleh umat kita. Mungkin itu saja harapan dari Titiang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah ngayah. Semoga tetap sehat dan selalu mendapat bimbingan dari suami. Om Santi. Jadi masalah media jangan khawatir. Media ada. Fotonya dari tadi udah direkamin. Lanjut dijelaskan. Oh ya. Om Swastiastu. Tiang merasa senang sekali bisa bergabung di Santi Mukti ya, Santi Mukti kan. Jadi Tiang sendiri merasakan
mendapatkan spiritual maupun ritual yang sefrekuensi. Jadi saya merasa satu frekuensi, merasa menjadi suatu keluarga. Jadi mohon maaf mungkin yang di tradisi, bukan menyalahkan tradisi, tapi masih ada yang kurang yang saya dapatkan di tradisi. Yang berasal dari sama dengan Pak Spasi, tapi di Embang Kaleran. Di sana memang tradisinya memang sudah cukup luas itu. Jadi kebetulan di sana ada ngaben Banjar langsung. Begitu meninggal ngabel Banjar, cuma waktunya masih kadang-kadang lama gitu, masih kadang-kadang lama. Tapi dari segi biaya tanda kutip memang sudah bisa ringan karena sudah dikelola sedemikian rupa oleh secara Teresi Banjar, jadi tidak ngayah berhari-hari, tinggal mengumpulkan bahan-bahannya langsung dipacuk di Banjar, sudah bisa ngaben prosesi ngaben yang yang sederhana tanda kutip gitu, jadi tidak ada masalah. Tapi dari sisi yang lain, Tiang memang belum bisa merasakan sesuatu yang spiritual yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan setuju di Swargo Santi. Yang berpikir ke depan sekarang Tiang sudah 60, belum ada ketetapan entah nanti di mana nanti Tiang, apakah di Swargo Santi nanti di Ben, apakah di kampung, belum ada ketetapan. Tapi Tiang nanti serahkan pada karma yang berjalan, itu tidak mempermasalahkan itu. Tapi Tiang senang sekali bergabung di sini. Tiang yakin Swargo Santi ini, Santi Mukti ini akan semakin berkembang karena waktu dan zaman yang membutuhkan. Meskipun tanda kutip banyak yang mengatakan jangan bilang ribet, ya tersinggung bilang ribet. Jangan bilang berat ya, tapi kenyataannya memang yang amati memang berat nyalani, tidak ikhlas nyalani karena ada yang tradisi harus membanten banyak tanda kutip itu. Dia sebenarnya tidak banyak yang ikhlas dari saya amati. Tapi dengan memilih yang inti, ya, yang saya pahami seperti yang bilang Pak Dr. Swasti, kita sebut memilih yang inti, bisa lebih ringan, bisa ada waktu yang lain untuk bisa lebih menyeimbangkan antara tatwa dan ritualnya, lebih disimbangkan gitu. Jadi sekali lagi Tiang merasa bersyukur memang karena masa lalu akhirnya dipertemukan dengan para Sulingge, acara Prema, juga termasuk Ido Kakyang Biru Yaksa. Jadi yang pertama saya menggebrak tanda kutip, memang dan adat saya tidak terlalu saya keluar dari tidak memilih Sulingge yang biasa dipakai. Saya memilih Sulingge yang merasa cocok dengan saya memilih Biru Daksa. Yang lainnya sebelumnya di tradisi keluarga saya memilih Sulingge yang lain ya. Tapi pulang bisa bicarakan, tidak masalah ke adik itu. Saya yang pertama, jadi sudah diberikan ritual yang pas lah menurut saya itu waktu di pernikahan anak saya dan dilanjutkan dengan sange. Jadi sekali lagi saya yakin Swargo Santi akan pelan tapi pasti akan dibutuhkan oleh zaman dan semakin berkembang. Terima kasih. Om Santi Om. Selanjutnya kita ke Musudu. Walaupun dari Gianyar aslinya bayangan. Yes, Swastiastu. Yang ini nama ampun mungkin Sami. Karena dia adalah seksi SCC wastane diki, seksi cak cicik. Nah, pokoknya yang lapangan yang pasti wenten. Nah, secara umum mungkin ampun Sami wa umoda. Nah, dari tiang sendiri boleh mohon izin memohon. Nah, di dalam tatanan pengambilan, nah dibilang kita sewa di grup sampun diumumkan. Berarti semua sudah baca. Nah, dimohonkan satu, bagi yang ada waktu, menunjukkan diri bahwa kita Swarga Santi yang mengambil pekerjaan itu. Artinya jangan sampai ada cuman jak dua-duaan nyayah itu. Gitu. Jadi dua-duaan Swarga Santi ini. Nah, itu. Jadi banyak yang bertanya, siapa yang kayak ngambil? Siapa yang ngambil Swarga Santi? Adi moni-moni den orangnya. Nah, begitu itu banyak. Artinya mari kita
berkolaborasi dengan masyarakat yang adil, bahwa ada keluarga Santi di situ, ada pengayaan. Nah, kami dari tim 5 itu sudah fokus, dan mohon izin juga bagi yang memang membaca di grup, minimal di situ ada komen. Dan bagi yang ada waktu, dimohon izin waktunya untuk adil. Artinya kita tuh expose bahwa tadi di media ada, umpama sudah dimediakan. Tapi di saat action, di sini kan ada istilahnya love in action. Tapi kok tidak ada orangnya? Ini aja kita numpama. Artinya dalam konteks di dalam tim 5 Banten 2 mobil. Ternyata nak barang ini una. Nah, karena yang punya kerjaan itu dah yang ambil adalah keluarga Santi. Pernah ada nih. Dan artinya bagi yang Wenten Gala, mohon kehadirannya ya minimal di grup itu ada komen kayak ada pakai gitu ya. Silaturahmi dalam komunikasi grup ada. Jangan ada di grup tapi nggak ada orangnya. Nah, gitu. Itu satu. Nah, kedua, mohon juga di sini banyak pertanyaan di lapangan keluarga Santi yang ngambil organik kuda. Nah, mungkin pengurus punya cara grup itu tahu pengabenan ini dari keluarga Santi harganya 10 juta umpama. Itu grup tahu. Karena yang saat proses banyak yang bertanya, udah harganya dini. Nah, itu. Jadi nggak ada yang tahu. Nah, seandainya nanti pengurus sudah menge-share di grup, satu lagi mohon jangan di-share kemana-mana. Cukup untuk internal kita aja. Nah, itu harus tahu dan internal saja. Takutin nanti di-share di grup, orang yang membaca nge-share lagi. Rame jadinya. Nah, itu dari pengurus. Mohon itu diatensi karena itu banyak pertanyaan. Ketiga, Niki lepas ide di saat acara puniki kupin yang tan timpalnya gitu. Belum itu mana? Ini serap. Dan buat nonton nasi bungkus. Oke, semua atau jadi masalah gini, masalah keanggotaan, kiring, mohon kontribusi bersama. Kemudian masalah biaya pengabenan, sekarang biaya pengabenan masuk agak melonjak tinggi nih. Karena di Mumbul tempat yang kita pakai itu kisaran 7 juta gitu. Makanya tetap kita sebenarnya kan Swarga Santi ini ada sebelum Cikumaria loh. Mungkin yang teman-teman yang belum tahu, krematorium di Bali ini belum ada. Yang Cikumaria yang gini itu ada, yang di Nusa mungkin ya awal-awal. Jadi setelah kita ada, teman-teman yang pengecer lagi nyarengin ring Cikumaria membantu kita punya SUP pengabenan kita, dia hanya minta 1,5 awalnya, jadi 3,5, jadi 7, jadi paket terus gitu. Artinya kita lah yang menginspirasi, dan sampai sekarang banyak sekali bahkan pemerintah memfasilitasi beberapa krematorium. Jadi setelah ada krematorium yang banyak ini sebenarnya, dan masyarakat mulai terbuka dengan keadaan ini, yang kalau bisa tiang sarankan di Semeton ini justru kebalik. Sekarang kita back to settle. Ini yang kita di Swarga Santi ini kita bawa ke settle masing-masing. Di rumah kita kerjakan, jangan lebih bisa kita kerjakan dengan teman-teman apanya dan sampai yang tidak dipaham oleh teman. Yang Haryana niki mantan Pejati Ayaban yang Jumlah Presiden, tolong bantu niki mantan, bisa kita lebih ringan, jauh lebih ringan, tidak kena 7 juta. Apalagi pendetanya sampai jauh juga ke Mumbul kita. Oke, 3. Terus selanjutnya dulu kita biar selesai Yang dari dunia. ini Bandung. Kenalan. Darmas Sibar. Terus Pak Guru Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang Waste
Fatimah di dunia. I miss word. Pertama, bahkan sebelum ada Ceko Maria yang juga sudah bergabung di sini sendiri, sebenarnya cuma keaktifan tiang kurang ampuro saja niki. Pertama ada karena tiang PLS kan ikatan dinas ya. Nah, ini kan ngajak kan waktu saya terikat sekali, jadi jarang bisa kumpul. Itu dari saya. Kemudian mengapa tiang bergabung di sini? Karena tiang sad. Mengapa bodoh itu? Karena antara sastra yang tiang baca dengan realitas di masyarakat itu jauh berbeda. Misalnya ya, di masyarakat ngaben itu ribet, bahkan bisa puluhan ratusan juta seperti almarhum Pak Jenderal bilang bisa sampai 50 lebih ya habis biayanya. Tetapi setelah kita baca misalnya Sorga Rohani Kaparwa, siapa yang ngabenin Pandawa itu? Kan hanya karmanya sendiri yang menyebabkan dia dapat sorga ataukah bukan, kan gitu. Kok bisa ribet? Nah itu karena ingin tahu, inilah kontradiksi antara realitas dengan sastranya. Yang ikut bergabung di Swarga Santi setidak-tidaknya dapat ilmu lah kan. Nah dari segi ekonomi memang iadnya katanya korban suci yang tulus ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau kemampuan ekonomi kita tidak menjangkau biaya yang harus ditanggung gitu? Kan tidak ikhlas namanya, apalagi harus menjual warisan orang tua atau harus ngutang. Kan tidak pas itu bisa periannya. Karena iadnya itu dasarnya ikhlas gitu, sesuai dengan kemampuan gitu. Teorinya sih bagus, ada niste, madya, utama, bisa dipilih mana saja. Tapi masyarakat tidak mau demikian. Ya, masyarakat memang diatur begitu oleh masyarakat, kan begitu di masyarakat. Nah itulah sebabnya yang tetap di sini ikut bergabung gitu. Itu dari segi ekonomi. Kemudian untuk masa depan, yang optimis apa yang dicita-citakan oleh organisasi ini akan terus berlanjut. Karena apa? Munculnya sekarang istilah agama budi. Beragama kalau dia dipahami kan gitu, budi kita yang menyadari bahwa oh ini maksudnya, oh ini kan gitu. Kalau tidak masuk akal tidak akan diterima. Bahkan terkait ke masa depan itu, anak-anak tiang semua sekarang sibuk ya. 2 dosen misalnya, 1 yang spesialis kan memang sulit bermasyarakat. Dia menginginkan yang simpel aja, seperti kemarin tiang alami. Paginya datang dari Korea Selatan, tadi pagi udah langsung harus ke NTT karena tugas kan. Nah itu, bagaimana kalau kita ikut di masyarakat saja, tidak bisa bermasyarakat, nanti kena omongan lagi dan lain sebagainya. Memang dari hati nurani kita tidak ingin menyusahkan orang lain ya, tidak ingin menyusahkan, makanya kita memilih yang praktis-praktis saja gitu. Ya yang praktis tetapi tidak meninggalkan apa makna sesungguhnya gitu. Ya itulah mari kita tetap bersemangat di Swarga Santi ini. Kalau munculnya agama budi atau agama yang diterima oleh akal, itu yang akan dianut. Generasi muda kita akan ke sana barangkali arahnya. Nah itu saja yang bisa tiang sampaikan. Nah tirang langkung yang minta diwang di tiang nasi dan Singapura. Santi. Jadi memang susah sekali. Misalnya kita punya uang 100.000, kalau 10.000 kita kasihkan mungkin masih bisa ikhlas. Kalau sampai 90.000 susah kita mengikhlas. Mungkin lebih dari itu susah kita ikhlas kalau sampai melebihi dari kemampuan itu. Terakhir Pak Mewah, jangan pura-pura diam. Ayo, habis ini kita makan Pak Mewah. Oh Pak.